Anda harus paham yang namanya momentum dan inersia. Kalau Anda bangun bisnis ini harus tahu momentum itu apa, inersia apa. Nah, di ilmu fisika yang namanya momentum dan inersia itu berlawanan. Momentum itu kecenderungan benda bergerak untuk tetap bergerak. Inersia kecenderungan benda diam tetap diam. Jadi kalau benda lagi diam, dia akan mempertahankan diamnya. Itu namanya inersia. Makanya Bapak Ibu kalau ada mobil yang lagi berhenti, Anda dorong susah kan? Karena dia lagi diam. Dia akan mempertahankan diamnya itu. Anda dorong harus keluarkan tenaga. Makanya kalau Anda berdiri di kereta api, lagi diam nih. Tiba-tiba dia jalan kan? Anda akan tersentak ke belakang. Kenapa? Tubuh kita mempertahankan keadaan diam, sedangkan ini bergerak. Jadi makanya Anda terpental ke belakang. Ya, jadi itu namanya inersia. Jadi kalau benda diam itu susah didorong. Demikian juga kalau Anda dorong mobil, mobilnya sudah bergerak, itu lebih enteng, betul? Tenaga yang Anda keluarkan lebih sedikit. Kenapa? Karena benda bergerak akan cenderung tetap bergerak. Kecenderungan benda bergerak untuk tetap bergerak. Itu namanya momentum. Makanya Bapak Ibu bangun bisnis ini juga begitu. Anda harus keluarkan tenaga ekstra keras supaya mobil Anda bergerak. Setelah itu jangan berhenti. Kalau Anda dorong dia udah bergerak, Anda, aduh capek, istirahat dulu lah. Begitu mobil Anda berhenti, Anda butuh tenaga lagi. Kenapa? Karena dia kembali ke inersia. Paham? Jadi kalau Anda jalankan bisnis ini, jangan mainkan kecepatannya. Kenceng, pelan. Kenceng, pelan. Kalau Anda mainin gas seperti itu, bisnis Anda nggak akan capai momentum. Kayak pesawat, Bapak Ibu. Pesawat lagi di runway ya. Dia mau take off. Dia tambah kecepatan, betul nggak? Kecepatan makin ditambah sehingga dia bisa take off. Coba kalau pesawat mainin gas. Kenceng, pelani lagi, kenceng, pelani lagi, sampai runway nggak bisa terbang, betul nggak? Muter lagi, dia ulang lagi, betul kan? Jadi supaya bisnis Anda terbang, berkembang, Anda harus jaga momentum. Artinya apa? Kecepatannya jangan dikurangi. Jangan Anda bulan ini ada materi, 15 planner, penolakan, yes mau hadir. Anda 15 kali presentasi. Habis itu, bulan depan, aduh, lagi sibuk nih, Imlek atau apa ya, tinggal 10 kali presentasi. Lalu bulan berikutnya, ini ada 15 planner bagus lagi nih, kenceng lagi 20 kali. Bulan berikutnya lagi, entah alasan apa lagi, 5 kali. Jadi kalau Anda mainin gas seperti itu, nggak akan momentum, capek Bapak Ibu. Paham? Jadi Anda harus konsisten. Konsisten 15 planner, ini minimal. 15 kali itu adalah minimal. Oke, tapi jangan dikurangi. Anda harus minimal 15 kali. Saran saya, di atas itu. Kalau Anda 15 kali presentasi 3 bulan berturut-turut, itu namanya Silver Eagle. Minimal 15 kali presentasi, 3 bulan berturut-turut. Nanti ini ada pin. Sekarang belum ada, nanti akan ada pin. Jadi Anda akan dapat pin eksklusif, namanya Silver Eagle. Kalau Anda 3 bulan berturut-turut, minimal 15 kali. Nah, yang paling keren itu sebenarnya Gold Eagle. Oke, ini adalah calon diamond ini Bapak Ibu, Gold Eagle. Minimal 30 presentasi, 3 bulan berturut-turut. Bisnis Anda akan berkembang jauh lebih cepat kalau Anda Gold Eagle. Nah, kita semua tahu bisnis ini adalah bisnis banyak-banyakan. Bisnis rajin-rajinan, betul nggak? Bukan bisnis pinter-pinteran, hebat-hebatan. Pinter presentasi tapi jumlahnya sedikit nggak akan berkembang. Presentasi nggak terlalu bagus, tapi dilakukan dalam jumlah banyak, berkembang juga. Oke, dan kita sudah tahu, kalau Anda 1000 kali presentasi jadi apa? Diamond. 1000 kali presentasi jadi diamond. Income-nya berapa diamond? Minimal 100 juta per bulan. Kami sih yakin lebih dari itu. Oke, bisa-bisa 150 juta nih kalau diamond. Jadi, kalau Anda diamond, Anda punya income 100 juta per bulan, dan Anda bisa capai bukan 10 presentasi, bukan 100 presentasi. Berapa presentasi? 1000. Jadi Bapak Ibu di gambaran kita harus kita lihat, oh ini jangka panjang. Ini bukan bisnis yang coba-coba gitu kan. Ya bulan ini 10 presentasi, coba-coba. Siapa tahu teman saya join gitu kan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Bisnis ini bisnis jangka panjang. 1000 kali presentasi Anda jadi diamond. Sekarang tinggal Anda mau habiskan berapa lama 1000 itu. Anda mau habiskan berapa lama? Kalau Anda 15 kali presentasi per bulan,
Ini saya sudah hitung. 1000 dibagi 15 presentasi per bulan, kira-kira 5-6 tahun. Itu saya kasih tanda tanya. Kenapa? Momentumnya kurang. Jadi kalau 15 kali presentasi per bulan, momentumnya kurang. Kalau Anda double, 30 kali presentasi per bulan, Anda selesai 2-3 tahun. Saya yakin Bapak Ibu, ini pasti tercapai diamond. Ya, kalau Anda 30 kali presentasi konsisten 2-3 tahun, Anda jadi diamond. Jadi Bapak Ibu, Anda lipat 2 kan jumlah presentasi, maka kecepatannya bukan 2 kali lipat. Tapi bisa berkali-kali lipat. Artinya gini loh, kalau Anda 15 kali presentasi, bisnis Anda kecepatannya 5. Sekali ulangi ya. Kalau Anda 15 kali presentasi, bisnis Anda kecepatannya 5. Nah kalau Anda double 30 kali presentasi, bisnis Anda bukan 5. Tapi bisa jadi 25, 50. Paham? Jadi Anda lipat 2 kan kecepatannya, karena ada momentum di situ, bisnis Anda bisa berkali-kali lebih cepat. Itu sebabnya teman-teman kalau Anda serius mau jadi diamond, Anda mau menyelesaikan pertandingan ini dengan cepat dan meyakinkan, jangan cuma 15 kali. Gold Eagle. Saya tahu beberapa rekan-rekan yang sangat serius, mereka bahkan ada yang ikut 90 day game plan, 3 bulan berturut-turut, setiap bulan bisa 90 kali presentasi. Jadi kalau mereka lihat 15 kali, kecil. Ya 2 hari sekali ya. Rata-rata yang ikut 90 day game plan, itu sehari itu bisa 3 kali presentasi. 3 presentasi per hari itu biasa. Kerja keras. Dan itu pasti bisnisnya berkembang. Ya kerja keras kita pasti akan menghasilkan. Pasti akan menghasilkan. Bisnis ini bisnis banyak-banyakan. Siapa yang mau kerja keras, dia yang berhasil. Bukan siapa yang lebih kreatif, siapa yang lebih pinter. Nggak dibutuhkan di bisnis ini. Ya, yang dibutuhkan kerja keras, konsisten tapi ya. Bukan kerja keras, mainin gas seperti tadi. Oke? Nah sekarang, kita tahu hukum ini. Setuju nggak? Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Tidak ada makan siang gratis. Semua ada harganya. Anda beli sampo di minimarket, perlu bayar nggak? Anda nonton bioskop, perlu bayar? Semua ada harganya. Oke? Termasuk bisnis ini. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau tanya Anda, berapa harga yang berani Anda bayar untuk impian Anda? Semua di sini 15 kali presentasi, saya yakin pasti Anda punya impian. Kalau enggak, ngapain? Nah, berapa harga yang Anda berani bayar untuk impian Anda? Saya bicara impian Anda. Dan impian Anda ada nilainya. Nah, saya mau konversikan itu dalam rupiah. Supaya Bapak Ibu bisa nilai, impian saya itu mahal loh gitu ya. Oke, sekarang saya ingin ajak Anda hitung nilai impian Anda. Nanti Anda bisa coba-coba hitung di rumah, tapi ini garis besarnya aja ya. Kalau jadi diamond income-nya berapa? 100 juta per bulan. Itu sama saja Anda punya deposito 20 miliar. Jadi kalau diamond itu berarti Anda punya aset 20 miliar deposito. Itulah nilai impian Anda. Tiap bulan Anda dapat 100 juta per bulan. Lalu pengen beli rumah dong tentu ya. Rumah impian. Beda-beda, ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar, mungkin ada yang nggak cukup, harus 10 miliar. Ini garis besar aja deh, 5 miliar. Terserah Anda nanti. Oke? Lalu apa lagi? Mobil impian. Saya tulis saja 1M. Mungkin ada yang kurang 2M. Atau, Pak, di rumah saya paling tidak harus 2 mobil, 3 mobil, terserah. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Biasanya apa? Tabungan untuk rasa aman. Ya kan? Rasa aman itu salah satu kebutuhan. Kalau kita punya deposito yang nggak diutak-atik 2M, ada rasa aman. Betul nggak? Ya, jadi ini total berapa nilai impian kita? 28 miliar. Ingat ya, 28 miliar. Itulah impian Anda. Nilai dari impian Anda. Nah, sekarang teman-teman, berapa harga yang berani Anda bayar untuk impian Anda? Untuk 28 miliar, berapa harga yang Anda berani bayar dalam bentuk action? Untuk 28 miliar. Siapa di sini yang seorang karyawan? Ada? Oh, ada karyawan ya. Saya dulu juga karyawan. Nah, saya nggak tahu gaji Anda berapa. Oke, mungkin 5 juta, 10 juta, atau lebih dari itu. Nah, untuk penghasilan atau gaji Anda yang disebut penghasilan aktif, betul nggak? Aktif income ya, gaji di kantor ya. Berapa jam Anda kerja sehari? 8 jam. Nah, kalau ini dikonversikan ke
presentasi, satu presentasi kira-kira makan waktu berapa jam? 2 jam lah ya, perjalanan sama presentasi. Oke? Berarti kalau 8 jam kerja per hari, berarti sehari itu berapa presentasi sebenarnya? 4. Oke? 8 jam kerja berarti 4 presentasi per hari kan? Untuk aktif income kita, untuk gaji kita. Berapa hari kerja dalam seminggu? 5. Berarti per minggu berapa presentasi sebenarnya? 20 presentasi per minggu. Per bulan berarti 80 presentasi per bulan. Bapak Ibu yang masih kerja. Atau Anda yang nggak kerja, tapi Anda punya bisnis sendiri yang Anda kelola. Nah, Anda rela membayar 80 presentasi per bulan untuk aktif income Anda saat ini. Saya nggak tahu berapa. Kita rela bayar berapa presentasi? 80 presentasi itu sama dengan 8 jam kerja per hari. Rata-rata orang kerja 8 jam per hari, betul? Kita bayar 80 presentasi untuk penghasilan aktif kita saat ini. Masa kita nggak rela bayar 15 presentasi per bulan untuk impian kita? 30 presentasi per bulan untuk impian kita. Nggak fair Bapak Ibu. Kalau orang bilang mau sukses, dia cuma presentasi 15 kali. Jadi Anda coba nilai. Anda kejar nilai impian Anda itu 28 M loh. 100 juta per bulan. Masa sih Anda cuma bayar 10 presentasi per bulan? Cuma 15 presentasi per bulan? Harusnya Anda berani bayar lebih dari itu. Konsisten. Nah saya nggak minta muluk-muluk deh. 30 presentasi per bulan saja, tapi Anda konsisten 2 tahun. Anda bisa selesaikan 1000 presentasi dan Anda jadi diamond. Paham Bapak Ibu? Kalau udah dibuat perbandingan gini baru iya ya. Saya dulu waktu pertama kali jalani MLM, saya kenal mentor saya mengatakan gini. Dia bilang, saya yakin semua orang akan sukses di MLM kalau mereka gunakan waktu seperti mereka kerja di kantor. Ya, orang berani 8 jam kerja di kantor. Tapi ketika jalani MLM, di courting. Nggak serius. Kenapa? Mentang-mentang nggak punya bos. Coba kalau kita punya bos, kita akan 8 jam kerja per hari. Oke? Ya, padahal yang Anda kejar di bisnis MLM, di bisnis LWG ini nilainya sangat tinggi. Bukan hanya sekedar income loh. Yang Anda dapatkan nanti melalui LWG itu adalah lifestyle. Sebuah gaya hidup. Bukan hanya income. Anda bukan jadi pengusaha saja, Bapak Ibu. Kalau Anda mau jadi pengusaha, banyak caranya, betul nggak? Anda jual apa saja, selama itu bisnis sendiri, itu pengusaha. Tapi Anda kerjakan LWG itu bukan sekedar jadi pengusaha, bukan sekedar jadi mendapatkan income, tetapi mendapatkan sebuah lifestyle yang Anda inginkan. Anda sedang mendesain hidup Anda sebenarnya. Oke, jadi 15 kali presentasi per bulan. Konsisten. Bukan cuma sebulan, kalau cuma sebulan kan siapapun bisa. Konsistennya itu loh, makanya ketidakkonsistenan itu salah satu penyebab orang gagal. Saya pernah ikut satu seminar, ada dua kelemahan, 2 hal yang paling banyak menyebabkan orang nggak sukses. Jadi kalau orang ditulis, apa sih, kenapa kamu nggak sukses? Yang mereka tulis ada 2 hal yang paling menonjol. Kenapa mereka nggak sukses? Pertama adalah tidak konsisten, kedua penundaan. Jadi tidak konsisten ini salah satu kenapa orang gagal. Apalagi di MLM. Begitu banyak orang yang presentasi 15 kali 1 bulan aja. Bulan kedua sudah turun dari itu. Karena banyaknya